Boleh. Berapa 5.000 gitu? Diri. Sama bosan yang lagi. Dia udah, berapa udah? بكثرة تردد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان جود بنور ضمر الكون بهجة وجمالا الله عليه قد ترك في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجتنته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما كثرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان علم ربي شهيد لي بافتقاري فلهذا سر أدعو بالتفاخر واضطرار ويكتب بها بعناية
الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بطربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاتك تسليم على سيدنا ونبينا والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsirah. Al-ayah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ada satu, ada dua. Sehabis dua, pastilah berapa? Masya Allah. Nabi Muhammad panutan kita di Taklim Musola Istiqomah dan seluruh warga RT 008 dan RT 003 RW 005. Kedua kalinya sholatan wa tasliman semoga tetap senantiasa tertumpah ruahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa menuju dari jurang kejahiliahan menuju kehidupan yang hakiki dengan terwujudnya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 008 sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Bapak Marsyad beserta Ibu Mata Allah Fikuli Hayati. Yang kami hormati Bapak Haji Junaidi Ahmad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Suban beserta keluarga Mata Allah Fikuli Hayati. Yang kami hormati Bapak Ustadz Nahrawi Abdillah. Yang kami hormati Bapak RW hormat Bapak Niman Sulaiman beserta keluarga Mata Allah Fikuli Hayati. Yang kami hormati Bapak RT hormat Bapak Sobri beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak RT 003 Bapak RT Syamsuddin beserta Ibu Mata Allah Fikuli. Mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dan ukhuwah Islamiyah dengan meneladani akhlak Rasulullah. Namun sebelum acara demi acara kita buka bersama, alangkah baiknya kita beriftitah biqiraatil Fatihah dengan harapan semoga acara pada kesempatan pagi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, diridhoi Allah dan penuh dengan keberkahan. Alamin. Pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram wal-Mukhtaram Bapak Ustaz Haji Ahmad Hidayatullah, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana saya selaku panitia harap-harap cemas dalam melaksanakan Maulid Nabi yang kita selenggarakan ini. Saya ketar-ketirnya terus terang aja, ini cuaca tadi dari semalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kasih keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan-kekurangan, saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Camat Ciputat Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Hamdani AS, Bapak Lurah Pisangan, yaitu Bapak TP Apriliadi, Ketua RW 005 Bapak Aang Alamsyah, Ketua RT 01 Bapak Hairudin, Ketua RT 02 Bapak
Izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana ingin menyampaikan beberapa kalimat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya, serta seluruh warga RT 3 dan RT 8 RW 05 atas segala bantuan dan rezeki yang telah diberikan untuk acara peringatan Nabi Muhammad SAW di Musola Al Istiqomah ini. Kedua, terima kasih untuk seluruh panitia Maulid Nabi yang sudah bekerja keras siang dan malam menyiapkan acara ini agar terselenggara dengan baik, sehingga acara terlaksana dengan baik dan penuh hikmah. Semoga semua usaha dan kerja keras kita yang dilakukan oleh para panitia dan pihak-pihak yang terlibat, salah satunya titik tiba bawah organizer, semoga mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para guru, para pimpinan majelis taklim, dan para hadirin semuanya. Tanpa pagi hari yang ini hadir, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah sepatah kata dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم. Ketua DKM Musolah Al-Istiqomah yaitu Ibu Ustazah Hanifah. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak RT Marsad, yang saya hormati guru-guru kami Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Kiai Haji Junaidi Ahmad, yang saya hormati guru kita pada hari ini Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Atas. Selamat datang di Kampung Bulak, Kecapiduan. Yang saya hormati kepada seluruh RT dari 001 sampai 09. Tidak saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini diberikan cuaca yang cerah. Karena semalam kami udah deg-degan ya Bu, karena dari kemarin cuaca hujan, diguyur curah hujan, sehingga semua panitia agak-agak lemes-lemes dikit Bu. Gimana ya besok? Saya bilang semangat, insya Allah nggak ada yang mustahil. Niat baik kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada hari ini cuaca cerah. Dan juga alhamdulillah semua pihak saya ucapkan jazakallahu khairan. Taklim Al-Istiqomah mengucapkan jazakallahu khairan atas semua pihak, seluruh warga, khususnya RT 03 dan 08, seluruhnya yang telah membantu baik secara material maupun material, yang sudah meluangkan waktunya dari pagi bergadang sampai malam. Tidak lain dan tidak bukan, niat kita adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Pisangan, yaitu dengan ini kepada Bapak Abdul Halim SE, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah SWT masih memberikan limpahan nikmatnya, nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita, dan
akan mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi, yang terhormat Bapak Ketua RW 05 Bapak Al-Amsah beserta jajaran dari Ketua RT 1 sampai RT 9, yang terhormat Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW beserta pengurus Panitia Pelaksana Maulid, Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan RW 05. Yang mulia penceramah Bapak Habib yang telah hadir pada siang hari ini. Yang pertama kali kami ucapkan permohonan maaf pimpinan Bapak Lurah yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini berkaitan dengan kegiatan yang sama dengan acara seperti ini. Kita berbagi tugas, saya meluangkan waktu ke tempat yang saya sampaikan. Yang pertama, kami mengharapkan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Kelurahan Pisangan, bahwa sejak tanggal 15 Oktober sampai 14 November ada pendataan yang difasilitasi oleh Badan Pusat Statistik yang diberi nama REGSOSEK atau Registrasi Sosial Ekonomi. Untuk itu, kepada warga Kelurahan Pisangan, apabila ada petugas REGSOSEK yang datang ke rumah Bapak Ibu, mohon dibantu untuk pendataannya. Pendataan, mudah-mudahan peringatan Maulid ini tidak hanya seremonial, tetapi membekas di hati kita semuanya. Membekas di hati kita semuanya, tentunya kita dapat mengambil pelajaran, dapat menambah taat dan takwa kita kepada Allah SWT. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti di mana ibu-ibu yang di pojok sana sudah bilang, Bu, kami di pojok mau lihat ustadznya yang ganteng, yang ada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bil muhkam kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqar rasulun nabiyyil karim. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima ma karimal akhlaq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Sayyuti rahimallahu ta'ala wa arda, ma min baitin quri'at fihi maulidir rasul wa habbathumul malaikatu wa mutawwifuna bin nur. Al-ayah.
hadratil mukarram al-mukarramun, kepada para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustad, ustazah, para pimpinan majlis ta'lim, pimpinan majlis salawat, pimpinan majlis zikir, terkhusus kepada kiai setempat kita, kepada Ustadz Subhan, juga kepada Kiai Haji, apa saya nggak tahu namanya, siapa? Haji Junaidi Ahmad, yang sama kita muliakan. Dan juga tidak lupa kepada Ustadz Fairuz, Ustadz Naufal, yang sama kita muliakan. Kita doakan mudah-mudahan para beliau ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, makin istiqamah, kurang kencang, makin istiqamah, makin berkah, amin, amin ya rabbal. Dan juga di sini banyak para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, alim ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi saya tidak mengurangi rasa hormat takdim kepadanya, karena kalau disebut satu persatu namanya sampai jam 2 kayaknya gak cukup ini waktu, saking banyaknya kiai ustadz di sini. Alhamdulillah, saking banyaknya ustazah di sini. Alhamdulillah. Kita doakan sajalah seluruh para alim ulama, seluruh para kiai senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga semoga para tokoh kita, para alim ulama, para kiai tidak pernah bosan-bosan mengajarkan ilmu kepada kita semua, termasuk kita pun sebagai para muridnya, para pecintanya, tidak pernah bosan mendengarkan nasihat ilmu darinya. Siap? Siap? Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa kepada aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, terkhusus kepada Bapak RT. Ada Bapak RT, ada Bapak RT, hidup RT, hidup RT. Kepada Bapak RW, ada Bapak RW, hidup Bapak RW. Nah, kita doakan Bapak RT dan Bapak RW ditambah gajinya, amin. Bapak RT, Bapak RW, juga kepala desanya mudah-mudahan jadi para pemerintah yang soleh, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada para pengurus masjid, sekretaris masjid yang tadi telah menyampaikan sambutan, cuma lupa lagi itu namanya. Kita doakan sajalah semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, amin, amin. Dan juga tidak lupa kepada para pemuda, kepada para pemudi, santriawan, santriawati umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para pemuda, para pemudi kita jadi para pemuda-pemudi yang soleh dan soleh, amin. Dan juga tidak lupa nih kepada emak-emak, kepada ibu-ibu yang nampak begitu banyak, cakep-cakep, cantik-cantik, alhamdulillah. Dan semoga saja bukan hanya cantik wajahnya, cantik juga akhlaknya, amin. Semoga para ibu, para emak-emak yang kumpul di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terumum saya sampaikan salam penghormatan ini kepada seluruh jamaah yang hadir jauh
baik pun dekat, muda baik pun tua, yang sama hadir, yang sama kumpul di ini acara, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan barakah, dan tidak pulang dari ini tempat kecuali dosa perdosaan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Masih semangat? Semangat? Tidak panas? Enggak. Kalau saya kesini merasa panas. Kenapa? Saya tinggal di puncak soalnya. Di puncak dingin. Datang ke sini agak kepanasan. Nah kalau orang sini berangkat ke puncak kedinginan. Betul? Betul. Ini salah kalau saya punya kakek di sini nih di Bogor. Habib Keramat Empang itu kakek saya dari nenek. Kalau dari kakek saya masih keturunan dari Pekalongan juga, Al-Atos, dari Empang Al-Atos, dari Pekalongan Al-Atos. Alhamdulillah bisa silaturahmi kepada jamaah yang kumpul di ini acara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kenapa saya kenalan dulu, katanya ada istilah tak kenal makanya tak sayang. Betul? Supaya yang kencang supaya nama saya Said Idrus bin Abdurrahman bin Husin Al-Atos. Alhamdulillah. Itu tuh boleh tuh. Kalau nama channel YouTube-nya ada Majlis Safinatul Mukarramah. Kalau nama IG-nya belum daftar. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan kebetulan anak buka pondok majlis di daerah Cipanas, Cipanas. Apa tuh Taman Bunga. Kemudian di sana ada Lembah Karmel. Ada tempat gereja terbesar se Asia Tenggara. Nah di sana anak bentengin umat-umatnya sedikit demi sedikit. Doakan oleh para jamaah semuanya, semoga diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan Habib. Aminnya yang kenceng. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur semoga senantiasa selalu terpanjatkan kepada Ilahi Rabbun Ghafur, Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang suci yang disucikan oleh yang maha suci, Nabi yang sempurna yang disempurnakan oleh yang maha sempurna, yaitu Nabi kita tercinta Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'at, sampai kita umatnya, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa menjalankan apa-apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita, hingga kita semuanya menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah atas kehendak karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa, kita bisa berkumpul di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara mengingat, memperingati kelahiran sosok manusia yang besar, yang mempunyai jiwa yang besar, yang mempunyai kepribadian yang besar, yang mempunyai akhlak yang besar, karena tiada lain dan tiada bukan dididik juga dibimbing oleh yang maha besar, yaitu kelahiran Nabi kita tercinta Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita hadir di ini tempat, karenanya kita duduk di ini tempat, karenanya kita bisa silaturahmi berkumpul di ini acara. Untuk apa? Untuk membuktikan, untuk mewujudkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, seyakin-yakinnya yang kumpul di sini, yang hadir di sini, tua baik pun muda, di dalam hatinya membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara kaum muslimin, kita mengingat Nabi besar Muhammad, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad,
Karena saudara kaum muslimin, di dunia ini yang paling berjasa kepada kita semua bukan presiden kita, Pak, bukan gubernur kita, Pak, bukan bupati kita, bukan lurah dan camat, dan juga bukan orang tua kita. Yang paling berjasa kepada kita semua yang saat ini kita peringati daripada kelahirannya, yaitu yang paling berjasa Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Karena Nabi Muhammad lah ada dunia ini. Karena Nabi Muhammad lah ada alam semesta ini. Karena Nabi Muhammad lah ada kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Allah tidak akan menciptakan seluruh alam semesta kalau tanpa menciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, itu sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nur Nabi Muhammad itu sudah diciptakan 2000 tahun yang lalu, saudara kaum muslimin. Artinya apa? Sebelum Nabi Adam diciptakan, nur Nabi telah ada. Bahkan saudara kaum muslimin, ketika Nabi Adam menikahi, mempersunting kepada Siti Hawa, apa mas kawinnya? Mas kawinnya antusalliya ala Muhammad, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusianya belum lahir, tapi namanya sudah dikenal oleh para anbiya, sudah dikenal oleh para malaikat. Saya mau nanya, Nabi agung tidak? Nabi berjasa tidak? Berjasa tidak? Berjasa, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita merindukan Nabi, Nabi sudah merindukan kita. Kita menangis untuk Nabi, Nabi terdahulu sudah menangis untuk kita. Kita mengingat Nabi, Nabi sudah terdahulu mengingat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, saudara kaum muslimin. Faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang, telah sampai kepada kamu sekalian rasulun, seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, yang terbuat dari jenis golongan manusia sendiri, bukan terbuat dari bangsa malaikat, bukan terbuat dari bangsa jin, tapi terbuat daripada kita manusia sendiri, saudara kaum muslimin. Betul. Tapi walaupun Nabi manusia, tidak seperti manusia biasa. Rasulullah manusia luar biasa, kalau kita manusia luar binasa. Betul? Betul? Ini saudara kaum muslimin, bila dibandingkan dengan manusia siapapun, sepinter apapun ilmunya, sehebat apapun pengetahuannya, sekaya apapun hartanya, setinggi apapun martabat, pangkat dan jabatannya, bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, laksana bagaikan batu permata, laksana bagaikan batu berlian dengan batu bongkah atau batu koral. Betul? Tahu batu bongkah? Tahu batu koral? Tahu? Itu batu koral, Bu. Kalau ibu misalnya nemu batu koral di jalan, satu dijual ke pasar, laku kagak? Laku kagak? Nggak laku, saudara kaum muslimin. Tapi kalau ibu punya batu permata, punya berlian di rumah, kecil, dibawa ke pasar, laku nggak? Laku nggak? Laku. Nah, Rasulullah SAW, al-insanul kamil, adalah makhluk yang sempurna.
Kita suka berkeringat apa tidak? Suka. Nah kalau keringat kita secantik apapun tetap keringatnya Pak. Walaupun pakai Rexona tetap aja bau. Betul? Keringatnya Nabi wangi. Saudara kaum muslimin. Subha itu keringat Nabi wangi. Keringat kita bau. Kenapa? Kita bagaikan batu koral. Rasulullah SAW ibaratnya batu yakut, batu permata, batu berlian. Saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Allah menjelaskan dengan rinci dalam Al-Quran. Rasul yang bagaimana lagi? Rasul yang azizun alaihi ma'anitum. Rasul yang merasa berat. Rasul yang merasa beban. Rasul yang merasa menderita. Rasul yang merasa sedih dan sedih melihat umatnya teraniaya, melihat umatnya dalam kesedihan, melihat umatnya dalam keterpurukan. Rasulullah ikut serta sedih ketika melihat umatnya sedih. Lalu Rasul yang bagaimana lagi? Rasul yang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang punya ulas asih, Rasul yang punya belas asih, Rasul yang punya kasih sayang akan kita umat-umatnya yang beriman. Alhamdulillah. Ini Nabi cinta kepada kita, Nabi mengingat kepada kita, Nabi peduli kepada kita. Kemudian saya mau tanya, kita sebagai umatnya cinta gak? Peduli gak? Yakin? Makanya alhamdulillah di siang hari ini kita semuanya diingatkan memperingati kelahiran Nabi kita tercinta, saudara kaum muslimin. Yang orang sudah lupa hatinya, orang yang sudah lupa pikirannya, dengan acara ini kita mengingat Nabi Muhammad SAW. Maka bahagia, maka bersyukur yang kumpul di sini, yang hadir di sini. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita supaya memperingati kelahiran manusia termulia di dunia ini, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tidak duduk di sini? Bahagia tidak? Gembira tidak? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Lanjut. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, karena insya Allah tidak akan banyak-banyak, hanya 3 poin saja. Siap 3 poin? Sedikit apa? Banyak? 3 poin aja dah. 3 poin. Yang pertama, saudara kaum muslimin, mari kita di sini berbicara tentang keagungan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kepada kekasihnya, memuji kepada Nabi Muhammad, memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqul adzim. Wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang sangat agung. Saudara kaum muslimin, ini akhlak Nabi dipuji oleh Allah. Allah yang memuji tentang keagungan akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita disebut nama Nabi baca salam. Siapa baca salam? Ini kalau kita disebut sallallahu alaihi Muhammad baca yang kencang. Nabi besar Muhammad. Kenapa seperti itu, saudara kaum muslimin? Karena kalau orang disebut nama Nabi di sampingnya disebut nama Nabi di sampingnya, orang tersebut tidak membaca salam, tidak membaca salawat, maka itu sebahil-bahilnya manusia. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nabi besar Muhammad dipuji akhlaknya oleh Allah. Bahkan pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat Nabi kepada istrinya tercinta Siti Aisyah, saudara kaum muslimin. Maka Siti Aisyah berkata, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi seperti Al-Quran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap aspek kehidupannya membawa nilai-nilai al-akhlakul karimah. Nabi ketika berdakwah, Nabi membawa akhlak. Dakwahnya membawa akhlak. Amar ma'ruf nahi munkarnya pun membawa akhlak. Di dalam jihad saja Nabi tetap membawa daripada akhlak. Tidak sampai di situ, saudara kaum muslimin, bahkan dengan keluarganya, saudara kaum muslimin, dengan para sahabatnya, Nabi membawa nilai-nilai al-akhlakul karimah. Sehingga saudara kaum muslimin, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang terbuai, banyak orang yang takjub, saudara kaum muslimin, melihat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit yang masuk Islam melihat daripada keagungan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad adalah manusia paling berakhlak. Tidak ada di dunia ini yang lebih berakhlak selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berakhlak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya mau nanya, Nabi agung tidak akhlaknya? Nabi agung tidak akhlaknya? Nabi mulia tidak akhlaknya? Nabi istimewa tidak akhlaknya? Sangat istimewa, kaum muslimin. Oleh karenanya saudara kaum muslimin yang berbahagia, Nabi diutus ke dunia ini, saudara kaum muslimin, bukan untuk menyempurnakan ilmu, tapi Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan daripada al-akhlakul karimah. Yang sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innama bu'ithu liutamima ma karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan daripada nilai akhlak manusia yang mulanya biadab jadi beradab, yang mulanya tidak punya akal jadi mempunyai daripada akal yang sehat. Jadi Pak Bu, Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan apa? Untuk menyempurnakan akhlak, saudara kaum muslimin. Nah, kita di sini saudara kaum muslimin, kalau kita mengaku cinta Nabi, kalau kita mahabbah kepada Nabi, mestinya orang tersebut jawab yang kencang. Kurang kencang nih. Loyo apa tidak? Kurang dekat. Oh itu jauh. Oh iya, siap. Mic-nya kurang dekat nih, subhanallah nih. Tepuk tangan untuk MC nih. MC-nya cantik-cantik. Alhamdulillah. Semoga mendapatkan keberkahan. Amin. 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 Lanjut. Mestinya kalau orang mengaku cinta Nabi, kalau orang mengaku sebagai pengidola Nabi, maka orang tersebut harus apa Bu? Harus berakhlak. Jadilah manusia-manusia yang berakhlak. Kalau kita semua sudah berakhlak, berarti cinta kepada nabinya tidak bohong, saudara kaum muslimin. Tapi kalau ada orang mengaku cinta Nabi, mengaku mahabbah Nabi, orang tersebut buruk akhlaknya, jelek akhlaknya, orang tersebut yang bersangkutan dusta ngaku cinta kepada Nabi Muhammadnya, saudara kaum muslimin. Betul? Jadi bukti cinta kita kepada Nabi berarti mesti berakhlak. Di zaman sekarang, saudara kaum muslimin, di akhir zaman banyak di antara manusia yang sudah lagi tidak memperhatikan norma-norma akhlak. Dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, di akhir zaman sudah tidak lagi peduli memperhatikan nilai-nilai al-akhlakul karimah. Mari kita sama-sama, saudara kaum muslimin, dalam kesempatan hari ini kita sama-sama bicara mengenai akhlak. Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya harus berakhlak. Pejabatnya harus berakhlak. Betul.
santrinya harus berakhlak, rakyatnya harus, ulamanya harus berakhlak, santrinya harus berakhlak. Begitupun suami dan istri harus berakhlak, pedagangnya harus. Jawab yang kencang, siap jawab yang kencang. Pemerintahnya harus harus rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya, santrinya, ulamanya, suaminya, istrinya berakhlak. Maka saudara kaum muslimin, kalau pejabatnya, rakyatnya, orang kayanya, suami istrinya, masyarakatnya, pemuda-pemudinya membawa akhlak, maka bangsa ini tidak akan dituruni musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak musibah zaman sekarang? Kenapa saudara kaum muslimin banyak bencana? Ketika turun hujan, hujan tidak mendatangkan kesuburan, tapi hujan membawa petaka, membawa bencana, membawa banjir. Betul? Ketika datang angin nih, kalau ada angin sepoi-sepoi enak tidak? Datang angin sepoi-sepoi nikmat, azib, betul apa tidak? Tapi di zaman sekarang ketika datang angin, angin tidak membawa kesejukan, tapi angin menyebabkan petaka, saudara. Ada apa ini semua, hadirin kaum muslimin? Maka tidaklah terjadi bencana alam, gempa bumi, tsunami, petaka di negeri kita ini kalau tidak dulu orang-orang rusak bencana akhlaknya. Disebabkan dengan bencana akhlak, disebabkan dengan bencana moral. Akibat pemerintah tidak berakhlak, akibat rakyat tidak berakhlak, akibat ulama tidak berakhlak, akibat suami istrinya pun tidak berakhlak, para pemuda, para pemudi tidak berakhlak. Dengan bencana akhlak bisa terjadi bencana alam, saudara kaum muslimin. Oleh karenanya siap berakhlak, betul. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Selamat datang kepada tuan guru kita, kepada Ustaz Usman. Alhamdulillah. Semoga kedatangan beliau menambah keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Lanjut Ibu. Siap berakhlak. Ibu siap berakhlak. Siap. Ibu berakhlak kepada suaminya, suami berakhlak kepada istri. Saya mau nanya Bu, Ibu, Ibu, kalau suami lagi pengangguran, duit lagi kurang, usaha lagi tidak ada, ngasih nafkah kecil seadanya, kira-kira ibu mau tersenyum apa cemberut? Cemberut apa tersenyum? Ini di zaman sekarang banyak istri-istri ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Kacau tidak? Nih kalau ada perempuan, ada istri-istri yang suka cemberut sama suaminya, punya akhlak tidak? Suaminya suka melotot sama istrinya. Ada gak? Nih suami suka melotot sampai mau keluar nih matanya sama istrinya, itu suaminya berakhlak tidak? Istri cemberut kepada suaminya berakhlak tidak? Harusnya istri berakhlak, suami bagus tidak? Istri yang solehah, saudara kaum muslimin, istri yang berakhlak, saudara kaum muslimin, datang suaminya kebetulan lagi pengangguran, duit lagi kurang, saudara kaum muslimin, kemudian dia menyambutnya tersenyum dengan indah. Oh, suamiku yang paling tampan. Suka kayak begitu? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyebut nama istrinya dengan menyebut ya Humairah,
wahai pipi yang kemerah-merahan. Kemudian saudara kaum muslimin, istrinya Rasulullah datang kepada Nabi menunduk kepalanya. Nah ibu kalau suka dipanggil sama suami suka nunduk ke kepala? Nunduk apa enggak? Begini, apa suamiku? Suka begitu apa tidak? Suka apa tidak? Kalau suami, saya jawab nih dengan jujur. Jawab nih ibu-ibu nih, khusus ibu-ibu nih, nanti pemuda nih. Bu, suami suka bilang sayang apa tidak? Suka bilang cantik apa tidak? Ini suami berkata, oh istriku paling cantik, putriku paling indah sejagat raya. Suka kayak begitu? Suka tidak? Nah, ini mestinya suami kepada istri harus berkata lembut, berkata baik, supaya istrinya pun betul. Saya mau nanya, kalau andai kata ada suami apalagi KDRT sama istrinya, itu berakhlak tidak? Itu berakhlak tidak? Punya akhlak tidak? Tidak punya akhlak. Saudara kaum muslimin, jaga dong istrinya. Betul gak Bu? Betul gak? Itu luar biasa. Ibu-ibu ini luar biasa, di mana-mana paling kompak deh pokoknya. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu, hidup mama. Ada mama, ada janda, ada janda. Awas nenek jangan ngacung tangan. Lanjut. Bu, siap berakhlak kepada suami? Siap berakhlak kepada suami? Suami siap berakhlak kepada istri? Kalau kita mengaku cinta Nabi, mengaku mahabbah Nabi, di tengah-tengah keluarga kita mesti berakhlak. Kalau istrinya berakhlak, kalau suaminya berakhlak, kalau anak-anaknya berakhlak, orang tersebut mencintai Nabi Muhammad dan mengidolakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Pemuda ada di sini. Pemuda cinta kepada Nabi. Ini zaman sekarang banyak para pemuda-pemudi yang rusak akhlaknya. Betul apa enggak? Rusak daripada sikapnya, dandanannya. Betul? Kenapa? Karena di zaman sekarang yang jadi idola saudara kaum muslimin adalah orang-orang kafir. Yang jadi idola adalah orang-orang Korea, artis barat. Betul enggak? Betul enggak? Betul apa betul? Dia tentang artis Korea dia tahu, akhirnya mengikuti dandanannya, akhlaknya, cara gaya hidupnya, ngikuti kepada orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah min. Ada pemuda semacam itu. Betapa banyak di zaman sekarang para pemuda gak kenal kepada Quran, gak kenal kepada agama. Betul. Di zaman sekarang para pemuda hobinya main game. Betul apa tidak Bu? Main game. Apalagi kalau di kota-kota orang main game dengan serius, ditanya aja sampai gak nyaut. Betul apa betul? Betul apa betul? Main game sudah kamu muslimin, ditanya gak nyaut. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Apalagi di zaman sekarang, zaman modern serba canggih, banyak wanita eksis di internet saudara kaum muslimin. Ada tidak? Perempuan udah emak-emak udah tua pakai joget-jogetan di internet. Punya malu tidak? Main TikTok udah nenek-nenek, udah keriput. Sadar. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Main TikTok nenek-nenek, main Facebook. Ada yang begitu? Main internet, pamer aurat di internet. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini kalau ada perempuan yang tidak menutup aurat, yang suka pamer aurat di internet, berakhlak tidak? Yang kenceng berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Tidak berakhlak saudara kaum muslimin. Nah kita saudara kaum muslimin tidak anti teknologi. Betul apa betul? Tapi jangan teknologi itu merusak diri kalian, sehingga gaya pikirmu, sikapmu, perbuatanmu, dandanmu tidak menunjukkan dirimu bagaimana sebagai orang muslim yang baik. Betul apa betul? Di zaman sekarang yang suka buka aurat banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi alhamdulillah nih di kampung ini pada ustazah semua pakai kerudung. Alhamdulillah. Bu,
kalau punya anak nih suka joget-joget di TikTok, apalagi pamer aurat, maka ibu kalau cinta kepada anak kasih tahu, betul? Kalau andai kata anaknya rusak, orang tuanya membiarkannya, orang tuanya tidak punya akhlak. Betul apa betul kira-kira? Betul apa betul kira-kira? Oleh karenanya jadikanlah media sebagai alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai alat untuk menyebar kebaikan. Betul? Manakala banyak orang-orang saudara kaum muslimin yang menghina kepada agama, yang menghina kepada Islam, yang menghina kepada ulama, yang menghina kepada habaib, kita punya handphone. Betul? Gunakanlah handphone tersebut untuk membela agama, untuk membela ulama, untuk menyebarkan suatu bentuk kebaikan. Betul apa betul kira-kira? Siap jadikan media untuk kebaikan, siap jadikan media untuk sarana dakwah, siap, yakin, betul, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Siap berahlak. Kalau kita ngaku cinta Nabi harus berharap. Ada pemuda saudara kaum muslimin di zaman sekarang, banyak para pemuda yang terkena minuman keras. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Ini apa? Akibat salah pergaulan, akibat salah duduk. Maka kata Habib Salim bin Jindan, orang itu tergantung duduk, menjalis janis tergantung duduk. Kawanmu siapa? Temanmu siapa? Sahabatmu siapa? Dudukmu di mana? Tergantung duduknya. Tapi bila duduknya dengan orang-orang yang tidak punya akhlak, akan kebawa akhlaknya rusak. Duduknya di tempat-tempat yang kurang baik, yang kurang bagus, duduknya di tempat-tempat yang jelek, maka hati-hati, orang tersebut akan kebawa jelek, tergantung duduknya. Tapi kalau kita duduk sama orang-orang yang berakhlak, duduk sama ulama, duduk sama kiai, duduk sama habaib, insya Allah kita sedikit demi sedikit akan bisa merubah watak akhlak kita yang jelek. Jadi jangan sampai salah duduk, jangan sampai salah berkawan, jangan sampai salah berteman. Carilah teman, carilah sahabat yang seideologi, saudara kaum muslimin. Nih kalau kita punya sahabat rajin ngaji, sahabat rajin sholat, bagus ya? Kita ke bawah mengaji, kita ke bawah sholat, tapi punya sahabatnya jauh dari agama, bagaimana mau ingatkan sahabatnya kalau sahabatnya pun jauh dari agama? Siap pilih-pilih sahabat di akhir zaman, siap pilih-pilih teman, siap pilih-pilih kawan, supaya akhlak kita tetap baik, insya. Ya berapa ini? Lanjut apa tidak ini? Lanjut, masih semangat. Ini baru satu, udah jam 11. Ini baru satu. Yang pertama, poin pertama, kalau kita mengaku cinta Nabi harus jawab yang kencang. Siap berakhlak, siap berakhlak, siap berakhlak. Ibu-ibu yang belakang siap berakhlak, siap berakhlak. Yakin? Jawab yang kencang. Jangan jawab kencang, saya doakan biar banyak duit, berkah, utangnya lunas, kreditannya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh yang soleh atau solehah. Siap berakhlak, siap berakhlak, siap tunjukkan akhlak kita. Siap, betul. Mau jadi apapun Anda, baik Anda mau jadi pejabat, baik Anda menjadi pedagang, baik Anda menjaga rumah tangga Anda, maka dasarilah dengan al-akhlakul karimah. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Itu baru satu, saudara kaum muslimin. Yang kedua, saudara kaum muslimin, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah betul-betul hamba Allah, adalah sungguh-sungguh hamba Allah. Luar biasa ketaatan Nabi, kepatuhan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra, saudara kaum muslimin, maka nabinya diumumkan bahwasanya telah kuperjalankan bi'abdihi, seorang hambaku. Ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul hamba, Saya mau nanya,
Kita hamba siapa? Hah? Kita hamba siapa? Kurang kencang, kita hamba siapa? Bu, hamba siapa? Yakin? Betul. Nah, di zaman sekarang banyak mengaku hamba Allah, tapi nyatanya jadi hamba pangkat, nyatanya jadi hamba harta, nyatanya jadi hamba dunia, nyatanya jadi hamba kekuasaan, nyatanya jadi hamba nafsu, nyatanya jadi hamba setan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ngaku mahabbah kepada Nabi, maka kita tunjukkanlah bahwa kita adalah betul-betul sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Banyak zaman sekarang, banyak tidak orang menjadi hamba dunia, banyak tidak. Jadi hamba harta, banyak tidak. Jadi hamba pangkat, banyak apa tidak. Jadi hamba jabatan, banyak tidak. Bukan tidak boleh punya jabatan, bukan tidak boleh punya pangkat, bukan tidak boleh daripada kaya, tapi pangkat jabatanmu, kekayaanmu jangan memisahkan dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Tetaplah menjadi hamba. Siap jadi hamba Allah? Siap menjadi hamba Allah? Betul. Lihat Nabi Muhammad SAW adalah imamul muttaqin, pemimpinnya di antara orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin, baginda Nabi besar Muhammad SAW, seorang nabi yang dimaksum oleh Allah, seorang nabi yang ahli surga. Bahkan surga tersebut, saudara kaum muslimin, karena adanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi sudah dimaksum ahli surga, ahli jannah, tapi Nabi tidak pernah tenang-tenang, Nabi tidak pernah senang-senang, senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbuhu la yaghfuluhu wa la yanam, walakin lil hidmati ala dawami muraqib. Matanya tidur, tapi hatinya mengabdi, tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak pernah dilalaikan ingatannya hingga lupa kepada Subhanahu wa ta'ala. Nabi adalah pemimpin orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, kalau kita ngaku cinta Nabi, maka tunjukkan bahwa kita umat yang berhamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Rasulullah, saudara kaum muslimin, kalau berangkat ke masjid, iktikaf di masjid, ibadah kepada Allah, sampai-sampai kakinya bengkak. Orang sini ada yang bengkak? Ada apa tidak? Karena ibadah apa bukan? Bu, saya mau nanya, ibu kalau sholat betah apa tidak? Serius? Ini kalau ibu kalau sholatnya suka buru-buru apa suka betah? Hah? Apalagi kalau orang mau berangkat, sholatnya cepat. Apalagi ibu kalau lihat sinetron, kebetulan nunggu iklan dulu, sholat cepet banget. Betul apa betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Siap jadi hamba Allah? Siap jadi hamba Allah? Betul? Yakin? Alhamdulillah. Kita kalau ngaku cinta Nabi, ikut Nabi, bagaimana nilai kehambaan Nabi begitu luar biasa, begitu dekat dengan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk puasa di bulan Ramadan. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk bayar zakat. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kewajiban zakat. Saudara kaum muslimin, ini Nabi kita tercinta adalah betul-betul hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jadikanlah Nabi sebagai uswah kita, jadikanlah Nabi sebagai qudwah kita, jadikanlah Nabi sebagai suri tauladan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Betul. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Ini zaman sekarang banyak orang yang ninggalin sholat. Betul? Gara-gara pekerjaan ditinggalin sholat, gara-gara kesibukan sholat lagi tidak
dijaga. Padahal saudara kaum muslimin, salat itu adalah nilai penghambaan manusia pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat yang 5 waktu. Betul? Ibu, Bu, kalau punya suami, suaminya kere miskin tapi rajin sujud, seneng nggak? Bohong lu. Seneng apa enggak? Ibadah rajin, sholat rajin, tahajudnya pun rajin, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rajin, tapi kere, duitnya kurang. Seneng? Seneng apa tidak? Seneng? Bohong. Betul. Saya mau nanya ibu, Bu, suaminya banyak duit? Banyak bu. Jawab yang kencang. Banyak? Banyak duit, usahanya lancar, dagangnya lancar, bisnisnya lancar, tapi suaminya gak mau sujud sama Allah. Senang gak? Senang gak? Bohong lu. Kadang-kadang kan zaman sekarang ibu-ibu yang penting suami saya banyak duit, urusan sujud dan tidak nomor 10. Kacau tidak? Kacau tidak? Senengan mana bu? Senengan suaminya rajin sujud, senengan suaminya banyak duit tapi gak sujud? Senengan mana? Banyak duit apa sujud? Yang lebih mantap sudah banyak duit, kaya raya, rajin sujud, itu yang top. Betul gak? Tapi kan orang-orang banyak kekurangan, kadang-kadang rajin sujud, duitnya kurang. Betul? Ada orang banyak duit, rezeki banyak, usaha lancar, bisnis lancar, sujudnya kagak. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi yang lebih mulia sudah kaum muslimin, walaupun suami kita tidak kaya, tidak banyak duitnya, tapi suami kita rajin sujud kepada Allah. Kalau sudah rajin sujud kepada Allah, suaminya akan membawa istrinya supaya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Bu, ibu, pernah ditanya enggak tentang masalah daripada bagaimana bacaannya sholat oleh suami? Pernah enggak? Pernah apa tidak? Nih ibu-ibu di rumahnya suruh berdiri. Hei istriku, coba kamu berdiri. Ada apa mas? Coba saya pengen dengar sama kamu, bagaimana bacaan sholatmu, bagaimana bacaan wudukmu. Pernah kayak begitu? Nih dengarin nih suami-suami, dengarin. Punya istri, istrinya bacaan sholat gak bisa, ngaji gak bisa, jauh dari agama, bodoh dalam agama, dia heran. Sebelum dimasukkan istrinya ke neraka, maka terdahulu suaminya. Ya iya dong, kenapa? Suaminya adalah pemimpin keluarganya, pemimpin anaknya, pemimpin istrinya. Betul? Kepala rumah tangganya. Kalau kepala rumah tangganya, mestinya harus bisa mendidik istri dan anak. Betul? Betul? Maka suami harus jadi pemimpin yang baik nih. Anda walaupun gak banyak duit, yang penting banyak ilmu, rajin sujud. Betul? Suatu keberuntungan bagi suami-suami bisa mengarahkan istrinya supaya ibadah kepada Allah, bisa mendidik anaknya. Di sini nih banyak ustadz, banyak pondok pesantren, banyak tempat-tempat pengajian nih. Suruh anak-anak kita untuk ngaji, suruh anak-anak kita datang ke mushola, ke majlis-majlis taklim. Itu merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu Nabi Ibrahim, saudara kaum muslimin, berpesan kepada anaknya. Apa pesan Nabi Ibrahim kepada anaknya? Yang pertama pesan kepada anaknya Nabi Ibrahim, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di la tusyrik billah. Wahai anakku, jikalau ayahmu sudah tiada, nanti ke depan, ma ta'buduna min ba'di, engkau mau menyembah siapa nak? La tusyrik billah, jangan engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim khawatir kepada Ismail anaknya, takut tidak sujud kepada Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu.
Nah di zaman sekarang yang dikhawatirkan bukan anaknya gak sujud ataupun bisa. Yang zaman sekarang dikhawatirkan bagaimana anaknya makan atau tidak. Betul gak kira-kira? Mata quluna min ba'di. Wahai anakku di zaman sekarang, kalau emakmu mati, kalau bapakmu mati, kamu mau makan apa? Yang dipikirkan masalah perut. Betul? Saya mau nanya, jawab dengan jujur. Siap? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kumpul di sini, bila punya anak dewasa, ketika dewasa anak kita sakit, sedih gak? Jujur sedih gak? Udah 2 hari gak masuk makan, gak masuk air, sedih gak? Sedih gak? Betul? Sedih orang tuanya, saudara kaum muslimin, datang ke dokter, betul, beli obat, supaya apa? Supaya anaknya sakitnya sembuh, saudara kaum muslimin. Gara-gara tidak makan, gak masuk nasi. Tapi pernahkah ibu bersedih? Pernahkah bapak bersedih? Pernahkah ibu berduka ketika anaknya sudah dewasa, tidak sujud kepada Allah, gak ngerti kepada Al-Quran, gak ngerti kepada akidah? Suka sedih? Sedih gak? Kalau ibu merasa sedih, anak tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak sujud kepada Allah, kemudian orang tuanya sedih, itu orang tua bertanggung jawab. Di akhirat pun saudara kaum muslimin gak akan kebawa orang tuanya, saudara kaum muslimin. Tapi kalau orang tua anaknya jauh dari agama, jauh dari ajaran Nabi, anaknya gak kenal kepada Quran, gak kenal kepada syariat, anaknya hidupnya jauh dari akidah, tidak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebelum anaknya dilempar ke neraka, orang tuanya dahulu harus bertanggung jawab, karena anaknya bodoh akibat didikan daripada orang tuanya yang tidak mengarahkan anaknya supaya bagaimana kenal kepada Allah, kenal kepada kitab Allah, kenal kepada syariat Rasulullah SAW. Betul? Betul? Makanya Bu, kalau anak gak sholat sedih hati kita. Ya Allah, sedih banget anak kita, udah gede gak bisa sholat, udah gede gak tahu bacaan sholat, udah gede gak tahu baca Quran. Sedih tidak? Makanya harus siap belajar, kurang kenceng, siap belajar. Ada kiai, ada ustaz di sini, ada kiai banyak. Belajar ilmu kiai, saya pengen bisa ngaji. Ini saya punya anak, berhubung saya sebagai orang tua pesantren gak pernah pondok, saya takut di akhirat nanti dituntut oleh Allah. Makanya anak saya dimasukkan ke sini, didik anak saya supaya kenal kepada Allah, supaya kenal kepada kitab-kitab Allah, supaya kenal kepada syariat Rasulullah. Saya takut di akhirat dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus gak kalau orang tua semacam itu? Bagus gak? Hebat tidak? Bu, Pak, Bu, madrasah pertama itu sudah kaum muslimin orang tuanya. Baik dan buruk anaknya tergantung orang tuanya. Betul? Madrasah pertama sebelum mengenal pesantren, sebelum mengenal kiai, sebelum mengenal majelis taklim, madrasah pertama adalah orang tuanya. Dan buruk anaknya tergantung orang tua. Betul? Maka kalau orang tuanya soleh dan solehah, cinta kepada agama, cinta kepada syariat, takut kepada Allah, maka tidak akan membiarkan anaknya jauh dari ajaran Nabi, jauh dari syariat agama. Betul? Siap harus peduli kepada anak kita. Betul? Siap pedulikan anak kita. Hati-hati Bu, anak tidak akan pernah putus sampai yaumul qiyamah. Maka anak merupakan tanggung jawab orang tuanya. Orang tua yang bertanggung jawab mengenalkan kepada anak-anaknya bagaimana anak-anaknya bisa berhamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Siap jadi hamba Allah. Siap jadi hamba Allah. Betul? Betul? Bu, siap jadi hamba Allah. Nih suami-suami nih, kalau istrinya gak pakai kerudung, di akhirat suami tanggung jawab. Hati-hati, anak gak bisa sholat, orang tua tanggung jawab. Takut apa tidak? Takut apa tidak? Oleh karenanya saudara-saudara, kalau kita aku cinta Nabi, kalau kita ikut Nabi, dijadikan Nabi sebagai suri tauladan kita, maka jadilah kita semua menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun profesimu, kamu mau jadi pangkat, tetap kamu punya pangkat, tetap kamu jadi hamba Allah. Mau jadi orang kaya, tetap kamu jadi hamba Allah. Betul? Mau jadi petani, pedagang, pejuang, tetap orang tersebut mendahulukan, tidak pernah bergeser nilai dari nilai kehambanya. Tetap
sebagai hamba Allah, yang sebagai mana Nabi Muhammad SAW suka duka dalam kehidupan Nabi, tapi Nabi tetap berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bergeser nilai dari nilai kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alan nabi, shallu 'alan nabi, shallu 'alan nabi, shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mencintai Nabi Muhammad adalah jalan supaya kita bermartabat di hadapan Allah. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad, jalan keselamatan di dunia baik pun di akhirat, saudara kaum muslimin. Di dalam Ar-Rawi Syekh Abdurrahman Adibai dalam maulidnya dikatakan, saudara kaum muslimin, saat malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Adam, apa pertanyaan malaikat kepada Allah? Qila wa Adam, ya Allah, apakah nur itu ada di dalam diri Nabi Adam? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Adam, qala adamu bihi uniluhu alal marawatib. Wahai malaikat, kata Allah, sesungguhnya Nabi Adam ditinggikan derajat martabatnya oleh Allah karena nur itulah. Artinya Bu, Nabi Adam derajat martabatnya jadi mulia, jadi tinggi di hadapan Allah, diangkat oleh Allah martabatnya. Kenapa? Nabi Adam dititipi nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam jadi bermartabat, Nabi Adam jadi mulia, Nabi Adam jadi agung di hadapan Allah martabatnya karena disebabkan ada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya, pengen bermartabat? Jawab yang kenceng, pengen bermartabat? Pengen bermartabat? Yakin? Betul? Seorang pejabat yang bermartabat, pejabatnya cinta kepada Rasulullah. Seorang pemuda-pemudanya yang bermartabat, pemudanya cinta kepada Rasulullah. Seorang rumah tangga, keluarganya bermartabat mulia karena keluarga tersebut mencintai Nabi Muhammad. Keluargamu akan bermartabat, anakmu akan bermartabat, pangkat jabatan dan hartamu akan bermartabat. Asas syarat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi Muhammad itu jalan supaya kita bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi agung tidak? Nabi agung tidak? Agung tidak? Nabi mulia tidak? Pengen bermartabat? Pengen bermartabat? Cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah. Anak-anak cinta kepada Nabi, betul? Suka baca sholawat? Saya mau nanya nih sama anak-anak sini, ditanya nih, siap jawab? Dek, cinta kepada Nabi? Cinta. Saya mau nanya, Nabi dilahirkan di mana? Madinah. Nih mana nih orang tuanya nih, dengerin nih. Mana? Coba di sini. Di situ aja. Cinta kepada Nabi, cinta Nabi. Nabi dilahirkan di mana? Hah? Ada Mekah. Nabi dilahirkan di mana? Di Mekah, di mana? Di Mekah. Wafatnya Nabi di mana? Di mana? Di mana? Alhamdulillah. Ini pintar anak-anak sini, cuma suruh aku jawabnya. Betul. Lanjut lagi nanyanya. Lanjut. Benar. Coba, suka sholat gak? Coba niatnya sholat maghrib. Alhamdulillah, tepuk tangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Ibu-ibu mau ditanya? Mau ditanya, bapak-bapak mau ditanya? Suka baca Quran? Suka baca Quran? Suka baca Quran? Coba baca surat Al-Ikhlas.
Alhamdulillah. Coba surat Al-Falaq. Ayo dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Coba yang mana nih? Ntar kita lihat dulu nih. Nih, no, yang gemuk nih. Ini. Surat An-Nas, surat An-Nas. Siapa namanya? Namanya siapa? Aska tinggal di sini. Coba baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ini anak-anak sini rajin ngaji. Alhamdulillah. Coba ini nih, ini yang pakai ini begini. Coba lihat sholat isya. Berdiri. Usolli fardu isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati awa'an ma'muman lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Ini bagus nih, anak-anak sini rajin ngaji. Alhamdulillah. Suka ngaji, suka ngaji. Alhamdulillah. Lanjut. Siap lanjut ngajinya. Nah, jangan malas-malas deh ya, ngaji selalu supaya bermartabat mulia di hadapan Allah. Nah, tinggal mamanya suka ngaji, suka baca Quran. Suka apa tidak? Suka. Alhamdulillah. Coba suka baca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah kedengaran. Udah ada cukup cerdas. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk mama di sini. Alhamdulillah. Saya apresiasi nih kepada anak-anak sini rajin ngajinya. Lanjut. Nah, Rasulullah dilahirkan hari apa? Hari Senin. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang sono. Bu, cucunya Rasulullah ada berapa? Putra daripada Al-Fatimatul Zahra juga Ali bin Abi Thalib, anaknya berapa? Gak kedengaran sih. Berapa? 2. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Naik ke jauh, pada jauh gitu sono, sebelah sini lihat yang ganteng sini nih. Betul. Lanjut. Pokoknya mudah-mudahan anak-anak di sini, para pemuda di sini, maka senantiasa rajin ngaji. Betul. Maka kita doakan para kiai di sini mudah-mudahan jadi benteng-benteng para pemuda-pemudi di sini. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam berapa nih? Jam berapa? Udah siang ini. Lanjut apa tidak ini? Udah jam 11. Mau duhur bentar lagi. Lanjut apa tidak? Lanjut apa kagak? Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasanya sampai jam berapa di sini? Jam berapa? Jam berapa? Jam 11. Mudah-mudahan para ibu semuanya ini udah jam 11 lebih nih.
Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Terakhir, siap bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat. Kita berharap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Berharap apa tidak? Kita semuanya berharap untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan ketika saat ini kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di alam mahsyar kita mendapatkan pertolongan Nabi, mendapatkan syafaat Nabi. Amin. Karena kalau kita tanpa pertolongan Nabi, tanpa syafaat Nabi, kalau kita mengandalkan ibadah kita, mengandalkan sholat kita, mengandalkan sujud kita, saudara kaum muslimin, maka kita tipis, saudara kaum muslimin. Ini rasa-rasanya kalau kita pengen masuk surga dengan ibadah kita, tipis apa tidak? Kita satu harapan kita, saudara kaum muslimin, bagaimana ketika kita nanti kelak di arah mahsyar yang kita penuh dengan dosa, Rasulullah memandang kepada kita, memberikan syafaatnya. Betul? Pengen syafaat Nabi, pengen masuk surga, yakin? Saya mau nanya, jawab dengan kompak, yakin gak kita udah pasti bakal masuk surga? Yakin gak? Yakin kita udah bakal masuk surga? Yakin apa belum? Ini kalau saya Habib ngomong yakin, ibadah saya kurang, sholat saya kurang, amal saya kurang, ngaji, jawab yang kenceng, amal, ibadah, zikir, kurang. Lebih seringan nonton TV daripada ngaji, betul gak kira-kira? Ibu jawab dengan jujur, sering ngaji, sering nonton TV. Tapi orang sini insya Allah wajah-wajah ustazah semuanya, rajin ngaji. Amin. Jadi kalau kita ngandelin ibadah kita kurang, sholat kita kurang, ngaji kita kurang, zikir kita kurang kepada Allah. Kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi, dibandingkan dengan wali-walinya Allah, dibandingkan dengan para salihin, dibandingkan dengan para ulama, para aulia, kita gak ada apa-apanya. Kita kadang ibadah pun malas-malasan. Betul apa betul? Oleh karenanya saudara kaum muslimin, dengan kita mencintai Nabi, dengan kita mengagungkan Nabi, kita pengen berharap keselamatan di akhirat, supaya kita pengen masuk surga tanpa hisab. Betul? Emang semuanya, asalkan tidak murtad, asalkan tidak kafir, akhirnya orang tersebut saudara kaum muslimin bakal masuk surga, asalkan ada dalam dirinya, ada dalam hatinya dua kalimatun syahadat, walaupun orang tersebut banyak dosanya. Tapi siapa yang mau orang tersebut mampir dulu ke neraka. Betul? Kita pengen masuk surga tanpa hisab. Oleh karenanya, yuk kita senangkan Nabi Muhammad, yuk kita agungkan Nabi Muhammad, yuk kita menjadi pecinta yang sejati. Bagaimana kita menjadi umat ketika kelak di alam mahsyar bisa berjumpa, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu tidak sama Nabi, Bu? Rindu tidak? Betul rindu. Pernah nangis untuk Nabi? Ini para pemuda zaman sekarang banyak menangis untuk cinta. Putus cinta baru nangis, putus cinta baru galau, putus cinta baru berduka. Betul gak kira-kira? Zaman sekarang jarang para pemuda yang menangisi dosanya, lebih sering menangisi kekasihnya. Betul apa betul kira-kira? Betul apa betul? Lihat pohon korma, batang pohon korma pernah meratap kesedihan karena takut ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Batang pohon korma pernah nangis, pernah bersedih, meratap, takut ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Masa kita sebagai manusia tidak pernah mencintai Nabi, tidak merindukan Nabi, tidak pernah meneteskan air mata untuk merindukan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen diingat oleh Nabi, tentunya kita harus mengingat Nabi. Kalau kita pengen dicintai oleh Nabi, tentunya kita harus cinta kepada Nabi. Kalau kita pengen dirindukan oleh Nabi, tentunya kita harus merindukan Nabi Muhammad SAW. Pengen masuk surga, yakin sudah masuk surga, yakin apa belum? Nah, kita belum yakin masuk surga, belum yakin masuk neraka. Dengan kita belum yakin masuk surga, hayu kita berupaya gapailah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nah, semoga kita semua
mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijadikan diri kita sebagai hamba yang setia kepada Allah. Dijadikan diri kita yang senantiasa setia kepada Rasulullah SAW. Ditambah cinta kita kepada Allah. Amin. Amin. Ditambah cinta kita kepada Rasulullah. Amin. Ditambah cinta kita kepada ulama-ulamanya Allah. Amin. Ditambah cinta kita kepada wali-walinya Allah. Amin. Ditambah cinta kita kepada orang tua kita. Ditambah cinta kita kepada sesama kita. Amin ya rabbal. Kemudian saudara kaum muslimin terakhir, jagalah kebersatuan, jagalah kesatuan. Siap bersatu. Siap bersatu. Jangan pecah belah. Betul. Bendera kita mungkin beda, tapi kesatuan dan kebersatuan tetap dahulukan. Betul. Kenapa? Seluruh muslim adalah ikhwatun, adalah saudara. Siap supaya tidak pecah belah. Siap bersatu. Siap bersatu. Siap berjuang. Diangkat tangannya, siap. Angkat tangannya. Yang angkat tangan saya doakan biar mendapatkan keridhaan Allah di dunia baik pun di akhirat. Biar sukses urusan dunia baik pun urusan akhirat. Amin. Siap berjuang, siap jaga kebersatuan, siap cintai ulama, siap cintai keluarga Nabi, siap cintai ulama, siap muliakan orang tua, siap mengaji, siap tegakkan keadilan, siap tegakkan kebenaran. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Benarnya semata-mata hidayah dari Allah, salahnya semata-mata kebodohan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita beranjak menuju acara paripurna, yaitu doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kiai kita, abi kita, orang tua kita barokah ini dengan berucap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita mengadakan maulid Nabi lagi. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak, ibu sekalian, semati para sati, para hujaj, remajawan, remajawati, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Saya tidak ngomong, tidak bicara, saya mau baca doa. Mari kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah, kita doain Bapak kita, Bapak RT kita yang baru maupun yang lama, Haji Marsad, Bapak Sobri, dan Bapak RT kita, Bapak RW kita, Bapak Alamsah, Bapak RW Niman Sulaiman, RW lama, RT baru. Mudah-mudahan semua yang tersebut satu persatunya RT kumpul ini semua. Alhamdulillah. Kita doain para asati juga, Ustazah Hanifah, Ustazah Nur Salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doain Bapak Sekal kita tadi, sambutan kita, dan mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan kita doakan untuk ahli kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Nanti yang saya tidak sebutkan masing-masing, abaina wa ummatina wa ajdadina wa ajdatina, qarabatina wa limasyaikina wa liwalimin wa liman lakunna li jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min wal amwat. Sumela rohi al mahmud haji Salim bin Dasin, ya rahimah binti Bahludin, dari Bapak Sari bin Dasin, Bapak Salih, Bapak Sanin, lalu Bapak Isyara bin Nadin, dari ibunya Haji Himah, melalui Bapak Abdul Somad bin Abdullah, melalui Ibu Siti, Hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Takhusus untuk Uti Haji Asiyah Muhammadin bil awwalin wal akhirin, wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nur absar wa dhiyaiha wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
اللهم إنا نسألك بحق هذه الآيات الشريفة وبسرها بمعجزاتها وبشفاعتها بكرامتها وببركتها وببركة قراءتها أن تقضي حاجتنا لجلب الشفاء من كل المرض ودفع البلاء وباء المشقات والحبس والإهلاك والقتل والسجن والدين وكل شيء من شر الأنس الغيب. تقبل دعائي كما تقبلت دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في هذه اليوم، بارك لنا في هذه السنة بالتسامح والعافية والصحة والبركة في مصلاتي على الاستقامة يا الله مع الجماعة يا الله. اللهم هذه الأقيقة منك وإليك من عبدك يا الله Sadia binti Bapak Saun usun ijazah di dunia Muhammad Al-Farel usun hasil akikah Siddiqiyah Nura Haidar. Allahumma hadil akikah minka wa ilaika min abdika fataqabbal ya karim. Allahumma hadil akikah minka wa ilaika fataqabbal ya karim. Rabbi habli minas salihin wa kifitin wa qudran alifin wa fahmana bin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Terima kasih Bu Haji ya. Terima kasih.